Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Rizky. Kali ini kita akan bahas bagaimana Anda bisa dapat diskon pajak 50% setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan ngobrol soal diskon pajak 50%. Tapi apa diskon itu? Nah, ini saya akan jelaskan ya. By the way guys, video ini saya buat karena ada satu pertanyaan dari teman kita namanya saya cek dulu ya. Mahrus Amin ya, Mahrus Amin. Dia tanya terkait dengan tarif pajak ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Malam Pak, tolong tanya bagi penjelasan yang mudah tentang tarif terutang pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2B, dan 31E. Jadi ini dia tanya soal tarif ya. Nah, so far kalau tarif pasal 17 dan kawan-kawan ini sudah harusnya pada penjelasan di video-video saya yang lain ya, sudah sempat saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, yang sekarang saya mau jelaskan kepada teman-teman adalah terkait dengan tarif pajak 31E ya. Di mana teman-teman itu bisa mendapatkan pengurangan pajak. Teman-teman bisa mendapatkan diskon pajak sampai dengan 50%. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, so guys, persyaratan pertama untuk teman-teman yang ingin mendapatkan diskon pajak ya, ini adalah untuk teman-teman yang memang sudah bekerja sebagai badan usaha atau memiliki badan usaha tertentu ya, dengan Anda memiliki misalnya CV atau PT ya, seperti itu. Anda misalnya pokoknya Anda memiliki badan usaha ya. Setelah Anda memiliki badan usaha, Anda akan bisa mendapatkan beberapa model tarif pajak ya. Yang pertama, kalau teman-teman sering mendengarkan cerita saya ya, atau penjelasan saya di YouTube ya, ataupun di Instagram, teman-teman pasti tahu bahwa di CV atau PT itu pertama dia punya tarif adalah tarif PPh UMKM, yaitu adalah 0,5% daripada omset. Itu tarif normal, tarif UMKM-nya ya, tarif yang murahnya, bahasanya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada namanya tarif normal. Ya, nah di mana tarif normal itu Anda memiliki dulu adalah penghasilan bersih ya, atau berapa profit bersih ya yang Anda miliki. Dari sana akan dikalikan tarif pajak normal, yaitu adalah 22%. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui bahwa kalau kondisinya tarif pajaknya normal itu 22% ya, dan dapatnya dari profit guys, bukan dari omset. Kalau yang itu yang UMKM dapatnya dari omset dikalikan 0,5%. Oke, nah yang berikutnya adalah terkait dengan tarif pajak yang mendapatkan fasilitas. Oke, nah mendapatkan fasilitas apa? Adalah pengurangan tarif pajak dari 22% menjadi 11%. Ya, yaitu separuhnya saja atau mendapatkan diskon 50%. Oke, nah tapi guys, ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Semisal apa saja syarat dan ketentuannya? Nah, yang pasti adalah ketika Anda ingin mendapatkan tarif ini adalah Anda tidak mendapatkan tarif yang UMKM. Jadi syarat yang pertama, Anda bukan mendapatkan tarif yang UMKM ya. Begitu Anda mendapatkan tarif yang UMKM 0,5% dikalikan omset, maka yang peraturan 31 ini tidak berlaku untuk Anda. Ya, semoga Anda dapat memahami ya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah Anda memiliki omset di bawah 50M setahun. Oke? Nah, setelah itu Anda dari proporsi penghasilan ya, penghasilan bersih di mana omsetnya hanya sampai 4,8M saja, itu yang mendapatkan pengurang 11%. Ya. Wah, gimana Pak? Bingung Pak saya Pak. Oke ya. Saya yakin teman-teman juga pasti bingung kalau misalnya saya jelaskan hanya melalui lisan saja ya. Saya akan coba berikan ke teman-teman cara perhitungannya via tulisan ya, supaya Anda lebih paham, dan saya akan menggunakan Microsoft Excel dengan penjelasan itu ya. Nah, so gimana guys? Bentar, saya akan buka dulu untuk Microsoft Excel-nya supaya teman-teman juga dapat mengikuti lebih gampang ya. Saya akan cek dulu Excel-nya. Oke guys, jadi seperti ini ya. Saya kasih sebuah cerita aja supaya teman-teman lebih paham gitu ya. Jadi misal saja gitu ya, ini contoh pertama. Ya, contoh satu gitu ya, contoh satu ya. Misal ada CV gitu ya, CV sumber bahagia ya. Kita kasih nama yang bagus-bagus lah ya supaya bahagia juga gitu ya kitanya yang baca ya. Nah, CV sumber bahagia gitu ya.
mendapatkan omset tahun 2021 sebesar gitu ya 35 miliar ya, dengan keuntungan sebesar, keuntungan bersih gitu ya, keuntungan bersih sebesar Rp misalnya saya ngomong misalnya 7 miliar gitu ya tahun itu ya. Berapa pajak yang harus dibayar oleh CV Sumber Bahagia? Oke, nah ini pertanyaan seperti ini contohnya ya. Nah, kalau teman-teman melihat kasus ini ya, kalau misalnya orang di dalam kasus, perusahaan dalam kasus CV ini ya, kasus dalam CV ini, itu kalau misalnya pajaknya dihitung dengan tarif normal, ya, maka yang dikenakan adalah 7 miliarnya ya, tuwaga ya, 7 miliar ya, 7 miliar. Nah, ini Anda kalikan dengan 22%. Oke, ini tarif normalnya guys. Oke. Nah, banyak orang yang nggak ngerti ya, dan mereka menggunakan tarif ini. Jadi mereka menggunakan tarif yang normal. Anyway, it's okay guys, karena memang kondisinya kalau misalnya teman-teman menggunakan tarif yang normal juga tidak dipermasalahkan. Tapi ada kondisinya kalau memang teman-teman mau menggunakan fasilitas juga boleh ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak kok pajak itu diam-diam aja meskipun kita menggunakan tarif normal? Nah, itu yang sering ditanyakan sama teman-teman ya, yang mungkin sudah terlanjur menggunakan tarif normal dan tidak tahu peraturan ini gitu ya, karena memang banyak yang mungkin nggak ngerti soal peraturan ini ya. Nah, anyway guys, kenapa? Karena memang kondisinya adalah pajak di Indonesia itu sistemnya adalah self assessment. Jadi teman-teman itu memang diarahkan untuk bisa melaporkan pajak Anda sesuai dengan apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda mau laporkan ya, meskipun ada tetap berapa yang akan dicek oleh pemerintah ya, tetap akan ada official assessment-nya. Jadi pemerintah juga akan cek dan akan menetapkan secara jabatan dan kawan-kawan ya. Nah, maka saya dorong teman-teman tetap harus belajar improving terkait dengan pengetahuan perpajakan, karena Anda nggak bisa lari lagi guys. Kalau Anda sudah punya penghasilan di Indonesia, maka Anda wajib memiliki pengetahuan soal perpajakan. Meskipun dikit-dikit nggak harus mahir ya. Anda boleh belajar dengan channel ini juga boleh, atau Anda boleh belajar dengan hal yang lain ya. Oke, anyway tadi yang saya kembalikan ada terkait dengan tarif normalnya. Nah, bagaimana sekarang tarif fasilitasnya gitu ya, tarif 31E-nya gitu ya, atau tarif fasilitasnya ya. Nah, so guys, karena saya tadi ngomong ke kalian bahwa yang mendapatkan fasilitas hanya proporsional laba sampai dengan omset 4,8M. Ya, jadi Anda misal punya omset 35M, itu tidak bisa semuanya dapat fasilitas 50% pengurangan, tidak bisa. Yang bisa dapat fasilitas hanya bagian laba sampai dengan omset 4,8M, ya. Jadi caranya gimana? Nah, so kita harus proporsional dulu, ya. Kita hitung adalah 4,8 miliar, ya. Saya simple thing, saya komain aja ya, 4,8 ya. Saya bagi 35M ya. Jadi saya hitungin secara gampang. 4,8 dibagi 35M. Nah, ini adalah bagian yang bisa diambil adalah 13,71% ya. Jadi ini adalah 13,7% daripada laba 7M. Jadi Anda kalikan 7M. Oke? Nah, so angka ini adalah 990 juta daripada 7M ini yang akan mendapatkan tarif 11%. Oke, ini caranya. Nah, ini yang pengurang. Jadi ini yang bagian laba yang sudah mendapatkan fasilitas gitu ya. Oh, sorry, ini harusnya pajak yang akan dibayar ya. Ini pajak yang dibayar, berarti pajak dibayar yang sudah mendapatkan fasilitas. Oke, gitu ya guys, kurang lebih ya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat 4,8 per 35, jadi kita sudah ambil tadi 17, kurang lebih belasan persen tadi ya. Belasan persen tadi dikalikan 7 miliar, maka sekarang kita harus hitung adalah sisanya ya. Sisanya itu berapa ya. Nah, so cara ngitung sisanya berapa? Berarti kita harus lihat dulu 35 dikurangin 4,8 ya. Berarti kan sisanya adalah berapa nih? Misalnya 30,2 ya, 30,2 miliar. Saya bagi 35 miliar ya. Jadi 86%-nya ini yang akan kita kalikan 22% ya. Nah, kita kalikan dengan 7 miliar ya. 7
7 miliar nih, tuh agak ya. Ketemu adalah 6 miliar 40 juta ya. Ini yang akan saya kalikan 22% ya. Jadi ini pajak yang dibayar dengan tarif normal. Oke. Maka guys, untuk contoh soal di sini ya, atau Anda yang mungkin juga memiliki masalah, memiliki problem atau kasus yang sama, memiliki omset 35 miliar dan mungkin mendapatkan keuntungan 7 miliar, maka pajak yang harus Anda bayar adalah sebesar 1,4 miliar ini ya, 1434 ya. Jadi agak berbeda sedikit guys kalau Anda lihat di sini ya. Ini kalau tarif normal, ini kalau tarif yang fasilitas ya. Jadi misalnya Anda ini selisihnya berapa? Berarti kan kurang lebih selisihnya Anda bisa hemat kurang lebih 100 jutaan. Nah ya, minimal untuk Anda beli DP mobil atau Anda beli mobil yang low price ya harusnya bisa dapat gitu. Jadi cukup menghemat daripada Anda pakai tarif yang biasa ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak kalau seandainya omset saya di bawah 4,8 miliar. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Saya kasih juga contoh yang berikutnya ya supaya teman-teman dapetin insight-nya lebih luas ya. Nah, kalau contoh yang kedua, misal saja Anda punya PT gitu ya, PT Jasa Setia Abadi gitu ya. Mungkin ya, saya ngomong PT-nya jasa gitu ya. Nah, PT Jasa Setia Abadi gitu ya, punya omset misalnya ngomonglah 3,5 miliar ya. Dengan keuntungan, misalnya gitu ya, keuntungan adalah misalnya 1,5 miliar ya. Di tahun 2022, di tahun 2021 gitu ya. 2021. Berapa pajak yang harus dibayar oleh PT Jasa Setia Abadi ya. Nah, kayak gini pertanyaannya ya. Nah, kalau dalam kasus ini guys, yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa seharusnya kalau PT Jasa Setia Abadi ini punya omset 3,5 miliar per tahunnya ya, maka harusnya dia masih bisa mendapatkan klausul UMKM. Oke? Nah, tapi teman-teman juga perlu ketahui bahwa di dalam klausul UMKM yang 0,5% ada beberapa pekerjaan bebas yang tidak diperkenankan mendapatkan 0,5%. Ya, misalnya Anda sebagai pengajar, Anda sebagai pelatih, Anda sebagai notaris, sebagai konsultan, sebagai macam-macam. Jadi ada beberapa klausul yang teman-teman boleh cek di video saya yang lain ya terkait dengan teman-teman yang tidak bisa mendapatkan klausul UMKM ya. Maka dari itu guys, kalau Anda bisa mendapatkan klausul UMKM, maka Anda harus menghitung menggunakan tarif yang normal. Ya, itu yang pertama. Atau ketika Anda sudah melewati batas UMKM, ya misalnya Anda buka PT nih, ya PT anyway Anda misalnya buka 2018, di tahun 2018, 19, 20 ya 2021 Anda sudah nggak bisa menggunakan klausul UMKM, ya. Atau Anda di tahun 2022 untuk CV juga Anda bisa menggunakan tarif UMKM. Oke? Maka Anda harus menghitung menggunakan tarif normal. Nah, ini ya, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ketika Anda menggunakan tarif normal, maka Anda boleh menggunakan fasilitas 31E kalau Anda memang diperkenankan dan mendapatkan klausul tersebut, ya. Nah, maka gimana guys? Nah, ini saya tutup dulu ya. Kalau pajak normal, ya, maka pajak yang dibayar adalah 1,5 M, ya, 1,5 M. 1,5 M, salah kebanyakan, ya. 1,5 M saya kalikan 22% ya. Ini pajak normalnya ya. Tapi kalau mendapatkan fasilitas, oke, maka pajak yang dibayar adalah 1,5 M saya kalikan 11% ya. Ini pajak yang akan Anda bayar kalau mendapatkan fasilitas. Ya lumayan guys, ini ngiritnya banyak nih ya. Ngiritnya 165 juta ya kalau Anda memilih menggunakan tarif fasilitas ya. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan saya dan dapat bermanfaat untuk Anda ya, karena saya yakin dan percaya masih banyak orang yang belum paham terkait dengan klausul yang ini ya. Nah, by the way teman-teman yang ingin belajar soal perpajakan seperti saya yang jelaskan di awal tadi, teman-teman boleh lihat link di bawah ya, karena kami ada siapkan teman-teman untuk belajar mahir pajak UMKM dalam 21 hari ya. Jadi course-nya cukup simpel. Banyak yang tanya, "Pak, ini sistemnya apa online atau sistemnya gimana?" Tapi sistemnya online atau gimana ya? By the way guys, sistemnya ini adalah pelatihan yang sudah terekam, yang sudah kami siapkan sedemikian rupa ya. Jadi ada modul-modulnya ya, dan Anda tinggal pelajarin aja. Anda boleh lihat sambil
di kamar, atau Anda pas lagi di rumah, atau Anda mungkin misalnya mau dengerin audionya aja ya, Anda sambil waktu nyetir mobil Anda dengerin audio juga bisa. Tapi saran saya sih karena ada hitung-hitungannya ya, Anda mungkin bisa nyiapin waktu mungkin 1 hari ya 15 menit 20 menit lah untuk dengerin, harusnya nggak lama, 1 bulan aja sudah selesai Anda pelajarin ya. Anda boleh lihat linknya di bawah guys ya untuk belajarin materinya, dan saya yakin dan percaya semoga Anda bisa pelajarin dengan mendapatkan insight yang lebih luas soal perpajakan ya. Oke, kurang lebih gitu guys. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen bertanya, silakan juga boleh di kolom komen ya. Silakan boleh komen. Ataupun teman-teman yang pengen tanya dan dapat respon cepat, boleh DM saya di Instagram, boleh follow dulu saya di Instagram, baru DM saya di Instagram supaya bisa kena notifikasi kalau gitu masuk ke hidden request ya untuk yang belum follow ya. Kurang lebih itu guys. Semoga bermanfaat videonya dan selalu sukses, selalu berbahagia dan selalu diberkati untuk teman-teman sekalian. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.